Oke, mahasiswa UT dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya gitu ya di kuliah bisnis. Pada pertemuan kali ini pertemuan kelima, kelima ya. Nah, pada sesi kelima ini kita akan mempelajari mengenai manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Kalian harus sempat membaca BMP-nya dan materi pendukung lainnya, diskusi dengan rekan Anda, dan ingat, pertemuan kelima ini ada tugas yang kedua. Baca dengan teliti soalnya, dan jangan upload jawaban tugas pada forum diskusi. Ya. Jadi ada khusus diskusi dan ada khusus tugas. Pada pertemuan kelima ini, kita diharapkan mampu menjelaskan apa itu manajer, menjelaskan fungsi, jenis, peran, dan keahlian manajemen, menjelaskan manajemen strategi, menjelaskan bentuk struktur organisasi, menjelaskan struktur dan model organisasi, menjelaskan organisasi yang berubah dan adaptasinya terhadap perubahan, serta menjelaskan hubungan organisasi, budaya, dan kerja organisasional. Ya. Untuk pengantarnya, saya akan share materi pengantar yang menjadikan acuan Anda dalam sesi kelima. Oke, sesi kelima. Ini sesi kelima, manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Mengelola perusahaan itu kan kita perlu organisasi, di mana organisasi bisnis itu juga membutuhkan manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Organisasi usaha apa itu? Organisasi usaha adalah struktur eksekutif dari bisnis itu sendiri. Organisasi bisa diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang-orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas dan. Nah, dalam organisasi ada tujuan, ya, macam tujuan, ada di dalamnya biasanya ada pernyataan misi. Ya, karena dalam misi ada tujuan, yaitu suatu pernyataan bagaimana perusahaan akan mencapai maksudnya di lingkungan tempat bisnis. Nah, selain itu tujuan juga ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang ini dalam periode waktu umumnya 5 tahun atau lebih tergantung bisnisnya. Jangka menengah ditentukan jangka waktu 1 sampai 5. Sedangkan jangka pendek ini ditetapkannya 1 tahun biasanya dan dikembangkan di beberapa bidang yang berbeda. Siapa saja pihak yang menetapkan tujuan untuk misi biasanya ditetapkan oleh Dewan Direksi, sedangkan jangka panjang biasanya ditetapkan Dewan Direksi bersama manajer puncak. Nah, untuk jangka menengahnya biasanya manajer puncak dia akan bersama dengan manajer menengah, sedangkan jangka pendek umumnya ditetapkan oleh manajer menengah dengan manajer pada lini pertama. Jadi ini yang menetapkan tujuan-tujuan. Target sasarannya untuk jangka pendek tadi ya 12 bulan, jangka 5 tahun, jangka lebih dari 5 tahun. Biasanya rekrutmen tenaga kerja kalau jangka pendek ya, membangun sistem kerja, pengenalan produk. Kalau jangka menengah ini menargetkan sasaran penjualan gitu ya dalam 3 tahun, dan kalau misalkan jangka panjang ini dari 5 tahun misalkan penambahan gedung dan lain-lain gitu ya. Merumuskan strategis. Merumuskan strategis itu kita harus menetapkan sasaran strategis, menganalisis dan organisasi lingkungannya, kemudian menyesuaikannya. Sasaran strategis untuk jangka panjang sesuai misi. Contohnya nih, Acer komputer menjual personal konsumen untuk oleh laba gitu ya. Nah, menganalisis organisasi dan lingkungan biasa menggunakan analisis SWOT, metode untuk tahu nih kekuatan dan kelemahannya. Untuk selanjutnya menyesuaikan organisasi lingkungan, eh, organisasi bisnis dengan lingkungan gitu ya.
itu mengetahui langkah terakhir gitu dalam perumusan strategi dengan menyesuaikan tadi dan kelemahannya dengan peluang dan ancaman yang ada di organisasi berada. Fungsi dari sebuah manajemen sendiri. Manajemen ya, ini adalah ilmu untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, gitu ya, dengan bantuan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mekanismenya seperti ini, gitu ya. Adanya keinginan nih, kan kita dapat ada keinginan. Nah ini fungsinya dari manajemen ada perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, sehingga ini kita eh, kawal gitu ya untuk tujuan dari sebuah perencanaan. Proses manajemen untuk menetapkan sasaran. Ada 7 langkah perencanaan strategis. Yang pertama, visi dikembangkan. Yang kedua, ada misinya. Lalu kita analisa menggunakan SWOT, kemudian mengembangkan prediksinya, analisis pesaing. Yang keenam, tentukan arah dan tujuannya. Dan yang ketujuh, mengembangkan adalah proses perencanaan. Ya, jadi perencanaan itu merupakan proses manajemen untuk menetapkan sasaran dan tujuan untuk menentukan cara terbaik bagaimana mencapai tujuan dari organisasi. Untuk bentuk perencanaan, ada tujuan, sasaran di mana kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mencapai dalam jangka. Kalau policy atau kebijakan ini adalah untuk menyalurkan pikiran dalam pengambilan keputusan atau tindakan-tindakan strategi, tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat, gitu ya. Terus ada prosedur, rangkaian tindakan yang dilaksanakan. Ada rule atau aturan, suatu tindakan yang spesifik bagian dari prosedur. Terus ada juga program, campuran antara kebijakan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai budget biasanya. Semuanya akan menciptanya ada penyiap. Tadi manajemen organisasi. Proses manajemen yang meletakkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi menjadi struktur yang logis. Ya. Dalam dalam pengorganisasian ada hubungan yang tidak berbentuk ada formal, ada juga informal. Kalau yang informal menyangkut hubungan manusiawi di luar. Kalau formal ini sengaja dan ditunjukkan dalam organisasi, gitu ya, biasanya sebagai pedoman deskripsi jabatan dan pedoman organisasi. Nah, ada 3 hubungan dasar ya. Ada bertanggung jawab, wewenang, pertanggungjawaban. Kalau hubungan antar komponen dalam organisasi ada tujuan, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Ya. Jadi dari tujuan ini melaksanakan fungsinya, kemudian tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban, kemudian ada feedback balik bagaimana dengan feedback. Terus ada pengarahan atau directing, aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan, dan menyebabkan garis. Biasanya pengarah pimpinan ini yang berpegang pada prinsip, antara lain ada yang ada tujuannya, ada harmonisnya, ada prinsip kesatuan komandonya, nanti bisa kalian baca gitu ya. Dan juga pengawasan atau controlling gitu ya, ini untuk memonitor kinerja organisasi, sampai tujuan yang dicapai. Prosesnya jadi dari mulai menentukan tujuan sampai menentukan standarnya, maupun kinerjanya. Nah, sampai di sini bagaimana evaluasinya, terus mengambil tindakannya jika memadai membuat perubahan. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk tinggi manager, ada menengah gitu ya, ini tahapannya bisa dilihat. Nah, kalau dari manajemen bidang-bidangnya tuh ada SDM, ada operasional, saran gitu ya, itu bisa dibaca sendiri. Yang meliputi ada keuangan, gitu, dasar-dasar keahliannya seperti apa, seperti keterampilan teknisnya, hubungan skillnya dan konsep skillnya. Ini proses dari mengatur ulang
sampai bagaimana memonitor dan mengevaluasi hasil. Dasar keahlian yang diperlukan adalah seperti ini, gitu ya. Kalau waktunya, time skill, memanfaatkan waktunya, terus ada prioritasnya, termasuk pengadministrasian. Dalam korporasi ada budaya ini juga yang harus ditetapkan, gitu ya. Maksudnya adalah mengarahkan si karyawannya sendiri membantu membantu namanya usaha, gitu ya. Setiap orang menuju tujuannya yang sama. Nah, juga memberikan identitas diri organisasi. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di inisiasi selanjutnya.